Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zoyanuddin Ramadhani dari kelas 11 TKJA dari Sekolah SMP Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan sockets. Yang pertama ada satelit. Apa itu satelit? Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Pertama ada satelit alami. Satelit alami ada benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Seperti misalnya bulan. Berikut ada satelit buatan. Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang berada mengelilingi benda lain, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Berikutnya ada proses transmisi teratas satelit. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Proses data satelit terbagi menjadi dua, yaitu uplink frekuensi dan downlink frekuensi. Yang pertama ada uplink frekuensi. Uplink adalah sinyal radio frekuensi yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit, seperti gambar ini. Berikutnya ada downlink frekuensi atau kebalikan dari uplink frekuensi. Downlink frekuensi yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Keuntungan: memiliki cakupan yang luas, bandwidth-nya besar, dapat dijangkau dari mana saja. Kita tidak perlu menyelaraskan antena seperti gelombang mikro. Berikutnya ada kekurangan. Untuk melakukan sinyal TCP/IP, besarnya throughput akan terbatas karena delay propagasi geostationary. Kini berbagai teknik protocoling sudah dikembangkan sehingga dapat mengatasi problem tersebut. Di antaranya penggunaan forward error correction yang menjamin kecilnya kemungkinan pengiriman ulang data yang dikirim mudah untuk diambil atau dihack. Karena sifat koneksinya yang publik dan terbuka, dan biayanya juga pemasangan mahal. Penggunaan satelit. Pertama, orbit geosinkronus. Tipe penggunaan satelit. Pertama ada orbit geosinkron. Geosinkronus orbit atau GSO letaknya sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Berikut ada orbit geostasioner atau geostationary orbit, bisa disebut GEO. Letaknya 35.790 km di atas permukaan bumi. Berikutnya ada orbit menengah, medium earth orbit atau MEO. Letaknya di kisaran 1.500 sampai 36.000 km. Berikutnya ada orbit rendah atau low earth orbit. Letaknya adalah 300 sampai 1.500 di atas permukaan bumi atau yang paling rendah. Berikutnya ada apa itu bandwidth? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat melewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan bit waktu bit per second. Pertama ada mekanisme bandwidth, network bandwidth kapasitas atau bandwidth kapasitas. Diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption. Jumlah bandwidth yang dikonsumsi biasanya tergantung pada paket jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet. Asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak
Data contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Kita ada Internet Connection Bandwidth terbagi menjadi dua, yaitu Internet Dedicated Bandwidth 2, Internet Broadband Bandwidth atau Internet Shared Bandwidth. Internet Dedicated Bandwidth. Bandwidth internet ini tidak dibagi dengan orang lain. Internet Dedicated Bandwidth. Koneksi internet dedicated. Bandwidth adalah layanan di mana saja di mana penyedia jasa internet atau ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Bandwidth internet ini tidak dibagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik itu. Sebagai koneksi khusus, kinerja selalu konsisten dan keandalannya sangat tinggi. Berikutnya ada Internet Broadband Bandwidth atau Internet Shared Bandwidth. Adalah jaringan koneksi internet bersama, shared network, di antara banyak pengguna yang berbeda di suatu daerah berbagi koneksi yang lebih besar. Tidak seperti layanan internet dedicated bandwidth, jumlah bandwidth yang ditawarkan hanya hingga kecepatan maksimum yang tersedia atau paket bisa disebut top up to bandwidth. Berikutnya ada parameter pengukur lebar bandwidth. Secara umum, parameter pengukuran performance dari sebuah network adalah throughput, upstream, downstream, kecepatan atau speed. Selain itu masih ada parameter yang lainnya. 1. Throughput. Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu kurun waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Downstream. Pelanggan melakukan downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL. Connection speed-nya 384 kilobit per second atau kbps. Berikutnya upstream. Upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan dengan 64 kbps. 4. Kecepatan speed. Berikut ini beberapa cara sederhana untuk mengukur kecepatan internet. Menggunakan tool bandwidth test seperti speedtest.net. Ini cara yang cukup mudah dalam mengukur kecepatan akses internet Anda. Menggunakan software bandwidth meter. Ada berbagai macam software untuk mengukur kecepatan bandwidth internet yang diinstal di komputer. Misalnya saja DO-meter. Dengan tool ini, Anda bisa mengukur kecepatan internet Anda. Nah, kebutuhan bandwidth. Pertama, shared bandwidth. Koneksi internet broadband bandwidth adalah koneksi internet yang biasanya digunakan di rumah, di mana kecepatan dan performance-nya dibagi ke setiap pengguna atau perangkat. Berikutnya ada dedicated bandwidth. Ada layanan di mana penyedia jasa internet ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Nah, ada kualitas koneksi. 1. Jenis-jenis service pada TCP/IP. Pengiriman file atau File Transfer Protocol (FTP) memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer jaringan. 2. Remote login. Network Terminal Protocol atau Telnet memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer dalam jaringan. Komputer mail. Protokol yang digunakan SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) untuk pengiriman mail, POF (Post Office Protocol) dan IMAP (Internet Message Access Control) untuk menerima email, atau MEMI (Multiple Internet Mail Extension) untuk mengirimkan data selain teks. Kita ada Network File System (NFS). Pelayanan akses file jarak jauh yang memungkinkan kalian untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh. Remote Execution memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Name Servers, name database alamat yang menggunakan pada internet. IRC, Internet Relay Chat, memberikan layanan chat, streaming, layanan audio dan video. Jenis layanan yang langsung mengolah data yang diterima tanpa mengolah data selesai dikirim.
Apa itu QoS? Dan faktor yang memenuhi QoS? QoS adalah kemampuan dalam menjamin pengiriman arus data penting atau dengan kata lain, kumpulan dari berbagai kriteria performansi yang menentukan tingkat kepuasan penggunaan suatu layanan. Faktor yang mempengaruhi QoS sebagai menjadi 4 itu. Pertama ada delay. Delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim dan penerima. Satuan dari dia ada sekon atau detik. Delay variation. Ada perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Paket loss. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Berikut ada paket reordering atau pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Berikut ada komponen penggunung QoS. Pada manajemen QoS, ini terdapat beberapa komponen pendukung di dalamnya seperti bandwidth allocation, application priority, streaming prioritas, package scheduling, dan monitoring. Mengapa tuh? Menganalisis throughput, delay, dan paket loss. Pertama, menghitung throughput. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah jumlah data yang dikirim bagi waktu pengiriman data. Pada aplikasi website akan terlihat protokol yang sedang bekerja selama proses percakapan berlangsung. Untuk mendapatkan nilai throughputnya, kita harus stop dulu proses capture aplikasi website, kemudian pilih statistik, kemudian pilih summary, maka akan muncul gambar di bawah ini. Gambar yang ini. Pada gambar di samping terlihat nilai dari throughput didapat adalah 0,272 megabyte per second. Maka jika kita hitung kembali dengan menggunakan rumus, throughput sama dengan 2769572. Ini bacanya kayak betul. Itu bacanya betul. Rumus throughput 2769572 bytes dibagi waktu pengiriman data atau 81,59. Jadi hasilnya adalah 0,272 megabyte per second. Berikutnya ada rumus untuk menghitung nilai delay. Rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Buka aplikasi website, kemudian pilih telepon RTP, show stream analysis, pilih IP client, pilih analysis, maka akan muncul gambar berikut ini. Pada gambar di atas, total delay-nya 62,03 second dan total paket yang diterima adalah 3103. Sehingga jika hitung sesuai dengan rumus didapatkan rata-rata delay 62,03 3103 sama dengan 0,0199 detik. Berikutnya ada rumus untuk menghitung paket loss. Paket loss, data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dibagi paket data yang dikirim, lalu dikali 100%. Untuk melihat nilai dari paket loss, pertama buka aplikasi website, kemudian pilih teleponi, RTP, show stream analysis, pilih IP client, pilih analysis. Maka akan muncul gambar berikut untuk mendapatkan nilai dari paket loss. Dari gambar di atas, nilai paket loss-nya adalah 1,45%. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka paket yang diterima, paket yang dikirim dikurang paket yang hilang, 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Lalu hitung paket loss-nya 3103 dikurang 1058 dibagi 3013 dikali 100% sama dengan 1,45%. Berikutnya ada apa itu software? Software merupakan entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan Internet Protocol atau IP. Fungsi software sebagai berikut. Memiliki fungsi switching, fungsi kontrol, fungsi
pesi- fungsi fungsi persinyalan, fungsi interface. Software terdiri atas komponen-komponen berikut. Media Gateway Controller, MGC. MGC atau keragen merupakan komponen utama dari software, berfungsi untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi, serta mengatur elemen-elemen jaringan lain, serta menjembatani jaringan yang berbeda. Application Server. Application Server adalah sebuah entitas dari proses eksekusi aplikasi. Berikut ada Media Server. Software harus dapat mengatur trafik panggilan dengan minimal 4 juta BHC atau Business Hosted Communication. Signaling Gateway. Signaling Gateway adalah komponen jaringan yang bertanggung jawab untuk mentransfer pesan persinyalan antara node persinyalan saluran umum berkomunikasi menggunakan protokol dan transport yang berbeda. 5. Media Gateway. Media Gateway adalah perangkat atau layanan terjemahan yang mengubah aliran media antara teknologi telekomunikasi yang berbeda. Berikutnya ada layanan yang dimiliki software. File transfer. Ada mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan panggilan telepon ke panggilan lain. Berikut ada hunting group. Dalam telepon perburuan garis ada metode pendistribusian panggilan telepon dari satu nomor telepon ke kelompok beberapa saluran telepon. Call forwarding. Pengalihan panggilan ada fitur dari beberapa sistem switching telepon dan mengalihkan panggilan telepon ke tujuan lain, yang mungkin misalnya ponsel atau nomor telepon lain, di mana pihak yang panggilan ingin tersedia. Conference call. Panggilan konferensi adalah istilah yang digunakan untuk telepon menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersama. Abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 digit saja. Berikut ada call waiting. Panggilan tunggu adalah layanan telekomunikasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan telepon kepada pelanggan, di mana pelanggan dapat menangguhkan panggilan telepon yang sedang berlangsung untuk menerima panggilan kedua. Berikut ada call line identification present tense. Apa itu, Clip? Ada layanan telepon yang tersedia dalam sistem telepon analog dan digital, termasuk voice over IP yang mentransmisikan nomor telepon penelepon ke peralatan telepon pihak yang dipanggil ketika panggilan sedang diatur. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.